Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arya Samudra Nusantara selaku dosen metode penelitian, dan perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Nur Himawan dengan nomor induk mahasiswa 1921535, kelas 194B05, kampus Kaliabang, Bekasi. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek saya mengenai e-commerce dalam efektivitas pemanfaatan modal dana pensiun pada platform franchise berbasis website. Baik, untuk mempersingkat waktu, lanjut saja ke latar belakang. Dalam latar belakang ini, pensiun merupakan tahap hidup yang memerlukan persiapan finansial yang matang. Salah satu cara untuk memastikan keberlanjutan kehidupan setelah pensiun adalah dengan mengelola dana pensiun secara bijaksana. Di sisi lain, industri franchise telah menjadi model bisnis yang populer karena memberikan peluang investasi dengan risiko yang terukur. Dalam konteks ini, pemanfaatan modal dana pensiun pada platform franchise berbasis website dapat menjadi strategi yang menarik. Franchise berbasis website pada umumnya didukung oleh teknologi canggih, termasuk sistem manajemen, analitik, dan pemasaran digital. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan membantu pemilik bisnis dalam pengembalian keputusan strategis. Baik, di sini ada lanjut maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dibuatnya platform franchise berbasis website ini bertujuan untuk mencapai sejumlah tujuan yang berkaitan dengan pengelolaan dana pensiun secara efektif, pertumbuhan investasi, dan keberlanjutan keuangan di masa pensiun. Diciptakan untuk mengurangi risiko investasi dengan mendiversifikasi alokasi dana pensiun ke dalam bisnis franchise berbasis website. Dengan demikian, pemilik dana pensiun dapat menghadapi variasi pasar industri yang dengan lebih baik, serta tujuannya yang pertama ada peningkatan nilai investasi, dan yang kedua keberlanjutan penghasilan pasca pensiun. Yang ketiga, minimalkan resiko investasi. Yang keempat, pengalaman bisnis dan pembelajaran. Dan yang terakhir, itu ada kemandirian finansial dan kesejahteraan. Oke, lanjut. Di sini saya menggunakan metode penelitian waterfall. Baik, sebelum lanjut ke berikutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu metode penelitian waterfall. Jadi, metode penelitian waterfall adalah pendekatan linear yang berurutan yang terdiri dari serangkaian tahap yang harus diselesaikan secara berurutan. Berikut adalah tahapan metode penelitian waterfall untuk penelitian bertemakan efektivitas pemanfaatan modal dana pensiun pada bisnis franchise berbasis website atau e-commerce. Yang pertama, ada tahap pengumpulan informasi atau recruitment. Nah, di dalam tahap pengumpulan informasi ini, dia gunanya mengidentifikasi permasalahan yang spesifik terkait efektivitas pemanfaatan modal dana pensiun pada bisnis franchise berbasis website. Dan yang kedua, gunanya melakukan tinjauan literatur tentang industri franchise, investasi dana pensiun, dan tren e-commerce. Lalu di sini ada tahap perencanaan atau planning. Nah, di tahap perencanaan atau planning ini, dia menentukan metode pengumpulan data seperti wawancara, survei, analisis, dan dokumen. Lalu juga mengembangkan kerangka konseptual dan teoritis untuk penelitian. Dan yang ketiga, ada tahap eksekusi atau execution. Dalam tahap ini, gunanya melakukan survei atau wawancara dengan pemilik bisnis franchise dan pihak terkait. Jadi pihak terkait itu dari pihak kita sendiri. Karena di dalam bisnis kita itu dia hanya menaungi bisnis-bisnis yang ingin difranchise-kan kepada orang lain. Jadi kita tuh hanya sebagai wadah aja gitu. Lalu yang kedua ada menganalisis data menggunakan teknik statistik atau metode analisis kualitatif. Oke, lanjut. Ada tahap pengujian atau testing. Jika ada hipotesis penelitian, menguji hipotesis tersebut juga untuk melihat apakah ada hubungan signifikan antara variabel
yang diteliti atau menganalisis data menggunakan teknik statistik atau metode analisis kualitatif. Lanjut, ada mengevaluasi potensi kesalahan dan bias dalam penelitian. Lalu di sini ada tahap penerapan atau deployment. Gunanya menyusun laporan penelitian yang mencakup pengantar, metodologi, hasil, analisis, dan rekomendasi. Terus menyampaikan hasil penelitian kepada pemangku kepentingan, baik melalui presentasi, publikasi, atau seminar. Kalau sekarang lebih ke seminar online juga bisa, itu termasuk ya ke tahap penerapan atau deployment. Lalu yang terakhir ada tahap pemeliharaan atau maintenance. Di tahap ini yaitu gunanya memperbarui dokumen metodologi penelitian sesuai dengan pembelajaran dan pengalaman. Lanjut kita ke teknik pengumpulan. Di teknik pengumpulan data ini dia gunanya memanfaatkan modal dana pensiun pada bisnis franchise berbasis website atau e-commerce, memerlukan pendekatan yang cermat dan komprehensif. Berikut ada beberapa teknik dalam pengumpulan data yang dapat kalian pertimbangkan. Yang pertama ada wawancara, lalu yang kedua ada survei, yang ketiga ada analisis dokumen, yang keempat ada observasi, yang kelima ada studi kasus, yang keenam ada focus group discussion atau FGD, yang keenam, yang ketujuh ya, itu ada dokumentasi historis, dan yang kedelapan ada pemeriksaan regulasi, dan yang kesembilan ada kuesioner online. Oke, lanjut. Batasan masalah. Batasan masalah adalah cara untuk merinci ruang lingkup penelitian dan membatasi fokus pada aspek-aspek tertentu yang ingin diselidiki. Jadi di dalam makalah yang saya buat itu nggak dibuat secara rinci, tapi ada juga batasan-batasan yang nggak seharusnya dimasukkan ke dalam makalah tersebut. Nah, penelitian ini juga dapat difokuskan pada bisnis franchise, e-commerce dalam suatu wilayah geografis tertentu. Aspek-aspek yang mungkin berada di pasar global tidak akan mendapatkan penekanan khusus. Dan yang kedua, fokus penelitian ini akan pada pandangan dan pengalaman pemilik bisnis, manajer keuangan, dan karyawan yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan modal dana pensiun pada bisnis franchise berbasis website atau e-commerce. Lalu ada fokus utamanya. Fokus utama penelitian ini adalah pada aspek keuangan, investasi dari modal dana pensiun. Jadi di program yang saya buat itu benar-benar difokuskan kepada karyawan yang sudah pensiun. Itu kan kadang suka bingung gitu, dananya itu bakal diapakan. Sedangkan seorang karyawan tuh belum tentu punya basic menjadi seorang entrepreneur atau seorang pengusaha. Nah, dengan adanya bisnis ini atau dengan adanya platform ini, semoga dimudahkan orang-orang yang sekiranya punya modal tapi bingung cara kelola uang itu kayak gimana, pengen punya bisnis tapi nggak tahu. Oke, kita lanjut. Konsep dasar sistem. Konsep dasar sistem ini membentuk kerangka kerja untuk memahami bagaimana modal dana pensiun dapat efektif dimanfaatkan dalam konteks bisnis franchise berbasis website atau e-commerce. Di dalam hal ini melibatkan ada proses input, output, proses, feedback, kontrol, dan sistem ini juga dirancang untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis dengan memanfaatkan sumber daya dana pensiun. Ini juga dapat didefinisikan sebagai penguraian dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam bagian-bagian komponennya dengan maksud untuk mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan-kesempatan, hambatan-hambatan yang terjadi pada kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga dapat diusulkan perbaikan-perbaikannya. Lalu dalam tahapan ini juga segala permasalahan yang diidentifikasi baik kelebihan maupun kekurangan sistem. Tahap analisa dilakukan pada sistem yang sedang berjalan pada saat itu untuk menemukan dan menganalisa kendala-kendala yang terjadi, mencari alternatif solusi permasalahan dan menentukan salah satu solusi yang sangat tepat. Kita lanjut.
Basis data. Basis data pada platform franchise berbasis website ini adalah kunci elemen yang mendukung penyimpanan, pengelolaan, pengaksesan data terkait operasi bisnis franchise. Dalam konteks e-commerce, basis data memiliki peran penting untuk mengolah informasi terkait. Dalam informasi itu terdapat produk, pelanggan, transaksi, inventaris, dan elemen-elemen lain yang relevan dengan operasi bisnis franchise tersebut. Oke, pengertian basis data. Kalau misalkan ada yang masih bingung nih, apa sih itu pengertian dari basis data? Jadi, basis data atau database itu merujuk pada kumpulan data yang terorganisir dan disusun sedemikian rupa sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbaharui. Jadi sifatnya itu basis data ini harus friendly atau responsif terhadap pemakai. Data tersebut juga berisikan tentang fakta, informasi, atau rekaman yang diorganisir dalam satu format yang mudah diolah. Basis data menjadi sangat penting dalam konteks pengelolaan informasi dalam satu organisasi atau sistem komputer. Dan di program saya juga menggunakan MySQL. Jadi MySQL adalah salah satu sistem manajemen basis data atau DBMS yang populer. Soalnya dia tuh benar-benar sangat open source ya. MySQL juga dapat digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses data dalam basis data. Selain itu, MySQL juga sangat kompatibel dengan berbagai sistem operasi. Jadi sangat benar-benar bagus gitu untuk semua sistem operasi yang kalian pakai. Oke, kita lanjut model pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak yang terfokus pada efektivitas pemanfaatan modal dana pensiun pada platform franchise yang judulnya itu pasti cuan. Berbasis website memerlukan pendekatan yang terstruktur dan berorientasi pada tujuan keuangan jangka panjang. Berikut adalah model-model pengembangan perangkat lunak yang dapat diadopsi. Yang pertama ada analisis kebutuhan dan tujuan investasi. Yang kedua ada evaluasi dari platform pasti cuan. Jadi pasti cuan ini judul dari proyek saya ya. Yang ketiga ada pemilihan franchise yang sesuai. Yang keempat ada desain perangkat lunak khusus. Dan yang kelima ada integrasi teknologi. Yang keenam ada pengembangan dan implementasi. Yang ketujuh ada keamanan dan kepatuhan. Dan yang kedelapan ada pelatihan dan pemeliharaan. Kesembilan pemantauan dan evaluasi kerja. Dan terakhir ada optimalisasi dan perbaikan berkelanjutan. Oke, kita lanjut. Teori pendukung. Teori pendukung digunakan sebagai alat untuk menggambarkan bentuk logika dari suatu sistem atau aplikasi yang dirancang. Jadi sebelum aplikasi platform itu terbentuk, kita juga harus ada rancangannya terlebih dahulu supaya ketika kita buat program itu nggak bingung, karena program itu menentukan dari teori pendukungnya, dari sistem perancangannya. Nah, menurut para ahli dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama itu saya menggunakan DAD atau diagram alir data. Yang kedua ada ERD, Entity Relationship Diagram. Yang ketiga ada LRS, Logical Record Structure. Dan yang keempat itu ada sistem pengkodean. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah untuk mencapai kemandirian finansial dan kesejahteraan di masa pensiun dengan memanfaatkan potensi keuntungan dari bisnis franchise berbasis website. Hal ini dapat memberikan kebebasan finansial dan keamanan bagi pemilik dana pensiun. Pemanfaatan modal dana pensiun pada platform franchise berbasis website telah membuka pintu peluang baru dalam investasi yang cerdas dan berkelanjutan. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa keefektifan pemanfaatan modal dana pensiun pada platform tersebut dapat menjadi pilar utama bagi pemilik dana pensiun untuk mencapai keberlanjutan finansial di tengah dinamika bisnis digital. Melalui analisis mendalam terhadap potensi keuntungan, diversifikasi investasi, dan fleksibilitas yang ditawarkan oleh model bisnis franchise online, pemilik dana juga
Pemilik dana pensiun juga dapat mengoptimalkan portofolio mereka. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa tantangan seperti resiko investasi, kepatuhan regulasi, dan manajemen keamanan data memerlukan perhatian khusus. Jadi nggak sembarangan terjun langsung ke dunia investasi. Kita juga harus tahu resikonya itu seperti apa. Nah, studi kasus seperti apa yang diilustrasikan pada platform Pasti Cuan memberikan gambaran konkret bagaimana efektivitas pemanfaatan modal dana pensiun dapat membuahi hasil positif. Namun, keberhasilan ini tidak dapat terlepas dari kebijakan strategis, mitigasi risiko yang cermat, dan pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik bisnis franchise berbasis website. Sebagai rekomendasi akhir, pemilik dana pensiun perlu menerapkan pendekatan holistik terhadap manajemen investasi mereka. Ini mencangkup pemilihan franchise yang tepat, pengelolaan risiko yang proaktif, dan keterlibatan aktif dalam strategi bisnis. Dengan demikian, melalui sinergi antara kebijakan yang cerdas dan keberanian untuk beradaptasi dengan perubahan, efektivitas pemanfaatan modal dana pensiun pada platform franchise berbasis website dapat menjadi fondasi yang kokoh menuju masa pensiun yang stabil dan sejahtera di era digital. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.